Pagi ini Meilin telah bersiap akan meninggalkan desa dan melanjutkan perjalanannya. Semua penduduk telah berkumpul untuk melepas kepergian Meilin. Sebenarnya mereka masih ingin Meilin berada di desanya, namun setelah mendengar penjelasan Meilin akhirnya semua penduduk mengerti. Sekali lagi terima kasih Dewi telah mengembalikan kedamaian di desa kami dan hamba harap Dewi akan kembali mengunjungi desa ini, ucap Ansheng. Aku akan kembali suatu saat nanti dan aku harap kau mampu lebih memakmurkan desa ini, jawab Meilin. Tentu Dewi. Hamba akan lakukan yang terbaik untuk desa ini, ucap Ansheng. Di luar kediaman kepala desa Ansheng telah berkumpul penduduk dan saat Meilin keluar, semua orang langsung bersujud memberi hormat. Salam Dewi, ucap mereka serentak. Salam kalian ku terima. Bangunlah, balas Meilin. Setelah membalas salam dari penduduk desa, Meilin langsung pergi meninggalkan desa untuk melanjutkan perjalanannya menuju hutan kehidupan dengan menunggangi Phoenix. Sepanjang perjalanan nampak baik-baik saja sampai di dekat hutan kematian. Meilin mendapat serangan. Mendapat serangan mendadak membuat Phoenix kehilangan keseimbangan hingga akhirnya mendarat mendadak. Yang mulia Anda tidak apa-apa, tanya Phoenix. Tak apa, jawab Meilin. Maafkan hamba yang mulia. Hamba tidak menyadari adanya serangan, ucap Phoenix merasa bersalah. Sudahlah. Lebih baik waspadalah, mereka bukan manusia dunia bawah melainkan pasukan bangsa iblis, ucap Meilin yang telah mengetahui jika yang menyerang mereka adalah pasukan bangsa iblis. Tak berapa lama pasukan yang diutus untuk menghentikan perjalanan Meilin mulai menampakkan wujudnya. Sepertinya Raja Iblis mengetahui rencana kita untuk menemukan Spirit Beast yang dan membuka segel ilahi Anda yang mulia, ucap Phoenix. Belum sempat Meilin menjawab, suara seseorang dari pasukan bangsa iblis terdengar. Seharusnya Anda tidak terlahir kembali Dewi sehingga kami tidak perlu bersusah payah membuang waktu dengan menghabisi Anda, ucap seseorang itu yang ternyata jenderal bangsa iblis. Kalau begitu pergilah dan aku tak akan membuang waktumu, terlebih kau juga mengganggu perjalananku, ucap Meilin santai. Hahaha, tak semudah itu Dewi. Aku Jenderal Bioli telah ditugaskan untuk menghalangi perjalanan Anda menemukan Spirit Beast yang dan membuka segel ilahi Anda, jawab Jenderal bangsa iblis yang bernama Bioli. Meilin menghela nafas mendengar ucapan Jenderal Bioli karena ia sangat malah untuk bertarung lagi. Mengingat baru kemarin ia mengeluarkan tenaganya untuk membantu desa Persik dan sekarang harus bertarung lagi. Aigo, kalian ini benar-benar tak bisakah membuatku tenang sejenak, keluh Meilin. Phoenix, kau saja yang menghadapi mereka. Aku sedang malas bertarung, ucap Meilin yang langsung naik ke atas pohon dengan jurus kingkongnya tanpa menunggu jawaban dari Phoenix. Yang mulia kali ini sangat berbeda dengan yang dulu. Dia begitu acuh tapi menggemaskan, batin Phoenix. Hei, cepat selesaikan mereka, jangan mengeluh dalam hati, ucap Meilin dari atas pohon kepada Phoenix. Phoenix langsung menatap Meilin dengan terkejut. Ia lupa jika Meilin mampu mendengar suara hati seseorang. Tanpa menunggu lagi Phoenix langsung menyemburkan api ke arah bangsa iblis dan pertarungan pun terjadi. Sedangkan Meilin memilih untuk tidur di atas pohon. Astaga, yang mulia, Anda benar-benar tega denganku, keluh Phoenix yang masih bertarung dengan pasukan iblis. Melihat Meilin yang tertidur di atas pohon membuat Jenderal Bioli geram dan menyerang Meilin dengan tiba-tiba. Meilin yang merasakan ada serangan mengarah padanya dengan santai menghalau serangan itu dengan mengeluarkan penghalau serangan atau shield. Cek, kau mengganggu tidurku saja, kesal Meilin yang sudah berdiri di dahan pohon sembari menatap Jenderal Bioli.
Sedangkan Jenderal Bioli terus saja menyerang Mei Lin hingga membuat Mei Lin benar-benar kesal dan akhirnya Mei Lin turun dari atas pohon. "Hah, ternyata kau sangat tak sabar ya Jenderal," ejek Mei Lin. "Benar, aku sudah tak sabar ingin menghabisimu," ucap Jenderal Bioli. "Kish, aku sangat tidak berselera," malas Mei Lin. Dengan malas Mei Lin melawan serangan Jenderal Bioli. Sekuat tenaga Jenderal Bioli menyerang Mei Lin, namun sayang tak ada satupun serangannya yang mampu melukai Mei Lin, dan yang membuatnya semakin kesal adalah sikap Mei Lin yang terkesan malas-malasan menyerangnya, semakin membuat Jenderal Bioli tak habis pikir dengan sosok yang ia hadapi, padahal Raja Iblis telah berkata kalau kekuatan Dewi Penguasa tak sempurna karena ia belum membuka segel ilahinya, tapi kenyataannya tanpa membuka segel ilahi pun Dewi Penguasa sudah tak terkalahkan. Ini tak seperti yang Raja katakan. Meskipun tanpa membuka segel ilahi Dewi Penguasa tetap tak terkalahkan, bahkan dia membalas seranganku dengan bermalas-malasan seperti itu saja namun tidak ada satupun seranganku yang melukainya, batin Jenderal Bioli yang terheran dengan kelakuan Mei Lin. Saat Jenderal Bioli sedang bergelung dengan pemikirannya, dengan gerakan cepat Mei Lin menyerang tubuh Jenderal Bioli hingga membuatnya tersungkur dan memuntahkan darah dari mulutnya. "Jangan lengah karena terlalu banyak berpikir Jenderal," ucap Mei Lin santai dan berjalan menjauh dari Jenderal Bioli. Melihat Mei Lin menjauh semakin membuat Jenderal Bioli karena bukannya ini adalah kesempatan untuk membunuhnya karena kondisinya yang lemah saat ini. Kenapa kau tak langsung membunuhku?" ucap Jenderal Bioli dengan suara tersengal-sengal menahan sakit luka dalamnya. Mei Lin yang mendapat pertanyaan dari Jenderal Bioli pun menghentikan langkahnya dan tanpa membalikkan badannya Mei Lin menjawab pertanyaan Jenderal Bioli. "Agar kau bisa memberitahukan kepada rajamu bahwa kematiannya sudah dekat," ucap Mei Lin dingin sembari membakar sisa pasukan iblis yang sedang bertarung dengan Phoenix menggunakan api suci yang keluar dari tangannya hingga semua pasukan iblis menjadi abu dan hanya menyisakan Jenderal Bioli saja. Setelah itu Mei Lin dan Phoenix langsung pergi melanjutkan perjalanannya ke hutan kehidupan. Sedangkan Jenderal Bioli kembali ke kerajaan iblis. Episode sebelumnya 41. Episode berikutnya 43. Bersambung. Episode berikutnya yang lebih seru dan memukau. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Thank you very much.